Halo semuanya, Adeva Levi mempersembahkan 5 fase berduka setelah mengalami peristiwa nggak enak. Berdasarkan teori, saat sedang berduka atau mendapatkan berita buruk, setiap orang akan mengalami 5 fase berduka, yang terdiri dari fase menyangkal, fase marah, fase tawar-menawar, fase depresi, dan terakhir fase menerima. Pada setiap orang, fase-fase ini bisa dilewati dengan cara urutan dan waktu yang berbeda-beda. Teori 5 fase berduka ini kali pertama dikemukakan oleh seorang psikiater bernama Elisabeth Kubler-Ross. Berkat teori tersebut, psikologi atau psikiater bisa membantu dalam membimbing seseorang ketika ia sedang menjalani situasi sulit dalam hidupnya. Perasaan sedih dan berduka merupakan respon alami ketika seseorang mengalami peristiwa atau kejadian yang buruk, baik itu meninggalnya anggota keluarga, perceraian, atau ketika didiagnosis penyakit serius. Meski normal dialami, nyatanya perasaan ini nggak selalu mudah untuk dihilangkan. Seseorang akan melalui 5 fase berduka berikut ini. 1. Fase menyangkal. Penyangkalan merupakan tahapan berduka yang pertama. Pada tahap ini, seseorang cenderung akan meragukan atau menyangkal bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Misalnya, seseorang yang baru saja terdiagnosis penyakit berat mungkin akan berpikir bahwa terdapat kesalahan dalam diagnosis tersebut. Ini merupakan respon alami manusia untuk meminimalkan luka batin atau emosional yang sedang dirasakan. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu, ia akan mulai bisa menghadapi kenyataan tersebut. 2. Fase marah. Setelah melewati fase menyangkal, seseorang yang sedang berduka akan merasa marah dan tidak terima bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Hal ini juga bisa membuatnya menjadi frustasi, lebih sensitif, nggak sabaran, dan mengalami perubahan mood. Pada fase ini, ia mungkin juga akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa harus saya? Atau apa salah saya? Sehingga hal ini harus terjadi pada hidup saya. 3. Fase tawar-menawar. Layaknya api yang semula berkobar lalu padam, fase marah secara perlahan juga akan berganti. Setelah melalui fase marah, orang yang sedang berduka akan melalui fase tawar-menawar. Ini merupakan bentuk mekanisme pertahanan emosional seseorang agar ia bisa mengambil kontrol kembali atas hidupnya. Fase ini umumnya ditandai dengan rasa bersalah, baik pada diri sendiri atau orang lain. Selain itu, ketika memasuki fase ini, mereka juga akan mencari cara untuk mencegah terjadinya peristiwa buruk yang sedang dialaminya di kemudian hari. 4. Fase depresi. Setelah upaya untuk menolak dan mengubah kenyataan pahit yang dialaminya nggak berhasil, orang yang berduka kemudian akan merasa sedih, kecewa, dan putus asa. Ini merupakan bagian dari proses terbentuknya luka batin yang normal terjadi. Fase depresi ini umumnya ditandai dengan rasa lelah, sering menangis, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, atau justru makan berlebihan, dan nggak bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Fase ini bisa dikatakan fase terberat. 5. Fase menerima. Penerimaan adalah tahap akhir dari fase berduka. Pada fase ini, seseorang sudah bisa menerima kenyataan bahwa peristiwa buruk yang ia alami benar-benar terjadi dan tidak bisa diubah. Kendati mungkin perasaan sedih, kecewa, dan menyesal masih ada. Tetapi di tahap ini, seseorang sudah mulai bisa belajar dan menyesuaikan diri untuk hidup bersama kenyataan yang baru, dan menerima hal tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Bahkan jika orang tersebut bisa berpikir positif, mereka akan menjadikan pengalaman pahit yang dialaminya sebagai pembelajaran untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menonton video kami yang lain silahkan klik di sini, dan support kami dengan cara subscribe, like dan komen. Terima kasih.